Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangil merupakan kecamatan yang memiliki kekayaan khazanah intelektual yang besar. Julukan kota santri juga sangat tepat jika jatuh pada kota kecil ini. Karena, hampir di setiap sudut perkampungan ada pesantren-pesantren yang cukup besar dan syarat bersejarah. Ulama-ulama yang berada di Bangil juga salah satu bagian dari guru para ulama di Jawa Timur ini. Ciri khas yang lebih dekat lagi adalah varian suku yang ada, di antaranya Arab, Cina, Jawa serta Madura, bahkan ras Arab memiliki semacam perkampungan tersendiri. Nama Bangil juga tercantum dalam sebuah catatan kuno Tiongkok yang menyatakan utusan mendarat di bandar, pelabuhan kecil, yang bernama Banger, atau Bangil sebagaimana orang Cina menyebutnya. Sekitar tahun 1860-an, datangnya orang Arab ke kota tua ini diketahui untuk urusan perdagangan. Bersama pedagang dari Cina melalui pelabuhan yang bermuara di Sungai Porong. Dengan wilayah yang relatif kecil, Bangil dikenal sebagai kota persinggahan dan ekonomi potensial para pedagang, sebelum akhirnya para pedagang menyebar ke wilayah sekitar. Meski tidak banyak diingat dalam literatur sejarah, Bangil memiliki catatan pernah dijamah kerajaan Hindu, Medang Kamulan. Namun demikian, Bangil dikenal sebagai wilayah yang memiliki akar budaya Islam yang sangat kental, termasuk adanya instansi pendidikan Islam yang menyebar di seluruh kota. Uniknya, penyebaran Islam di kota ini tak hanya dilakukan oleh golongan Hadarim. Terdapat pula seorang tokoh Cina bernama Bong Suiho, yang turut menyebarkan agama Islam di Bangil ketika diangkat menjadi kapten Cina. Di kota ini juga dikenal memiliki seorang tokoh pahlawan Islam wanita bernama Syarifah Khadijah atau yang dikenal sebagai Mbah Ratu Ayu, cucu Sunan Gunung Jati. Diceritakan, seorang penyebar agama Islam yang awalnya bermukim di Cirebon bernama Said Abdurrahman bin Umar Basyaiban menikahi Mbah Ratu dan memiliki dua orang putra bernama Said Arifuddin Basyaiban yang bersekolah di Segoropuro, dan putra lainnya bernama Said Sulaiman atau dikenal sebagai Mbah Sulaiman Mojo Agung, pendiri pondok pesantren Sidogiri yang diyakini sebagai pondok pesantren tertua di Jawa Timur. Dikatakan bahwa ketika selesai mengunjungi kedua putranya, Mbah Ratu jatuh sakit dan akhirnya meninggal di Bangil, di mana makamnya dapat ditemukan di wilayah Swadesi, Kersikan. Terdapat beberapa pemahaman yang berbeda di tengah-tengah masyarakat tentang istilah nama kota Bangil. Menurut pendapat dari kalangan umum santri, nama Bangil berasal dari istilah Mbah Ngelmu, sebagai sebutan kepada seorang tokoh ulama. Sedangkan menurut pendapat masyarakat secara umum mengatakan, bahwa Bangil diistilahkan sebagai Mbah-Mbah Heangel, artinya watak dan karakteristik masyarakat Bangil sangat sulit untuk dirubah. Hal itu berdasar kepada ideologi yang berseberangan dengan ajaran agama Islam, karena sudah menjadi keyakinan kuat dari nenek moyang mereka. Menurut pendapat dari warga asli kota Bangil, Mbah Bangil adalah seorang leluhur para ulama yang membangun kehidupan di kota Bangil. Mbah Bangil adalah sosok yang berani berhadapan dengan siapapun yang sengaja merusak ajaran agama Islam. Beliau mempertahankan keyakinan atas kebenaran. Berkat perjuangan Mbah Bangil, banyak kaum muslimin dari berbagai suku berdatangan ke kota Bangil untuk mendekatkan diri kepada ulama dan mengaji ilmu agama Islam. Adalah Mbah Lowo Ijo, yang memiliki nama asli Syekh Jalaluddin atau Syekh Abdul Qadir. Nama Lowo Ijo disematkan pada beliau berdasarkan sebuah cerita legenda, di mana ulama ini menjelma menjadi Lowo Ijo ketika sedang dikejar-kejar Belanda. Namun ada versi lain yang mengatakan, bahwa Syekh Jalaluddin ketika 10 bulan Ramadan beliau melakukan sholat dan bermunajat di ranting-ranting pohon, bahkan dedaunan. Mbah Lowo Ijo hidup di masa penjajahan Belanda, di kisaran abad 16 dan 17 Masehi. Beliau dikenal sebagai salah satu bagian keluarga dari Sunan Ampel Surabaya, karena berhasil mempersunting cucu dari Sunan Ampel, yaitu Nyai Sa'diah. Dikisahkan, kedatangan beliau hingga sampai di Bangil tidaklah mudah. Mbah Lowo Ijo yang kala itu bersama saudaranya, Mbah Sayidono, hijrah ke Bangil dengan menaiki kayu jati besar dari Tuban.
Mereka menyusuri lautan hingga akhirnya sampai di Sungai Kedung Larangan, Bangil. Sampai di Bangil, Mbah Lowo Ijo kemudian mendirikan pondok pesantren Cangaan, dan kayu jati besar itu digunakan sebagai penyangga berdirinya pondok. Nama Cangaan diambil dari salah satu tempat yang ada di Jawa Tengah. Mbah Lowo Ijo dengan Mbah Sayidono memiliki keilmuan berbeda. Mbah Lowo Ijo lebih pada ilmu batin, sementara Mbah Sayidono lebih pada ilmu kanuragan. Pondok pesantren Cangaan menyimpan sejarah yang luar biasa. Selain pesantren ini sangat tua usianya, yang berusia lebih dari 300 tahun, santri yang belajar di pondok Cangaan ini juga ulama-ulama besar, bahkan guru dari para kiai. Di antaranya adalah Syekhona Holil Bangkalan. Saat beliau nyantri di pondok Cangaan, pengasuhnya adalah Kiai Haji Abdul Latif, nama yang sama dengan ayahandanya. Ketika nyantri di Cangaan, usia Syekhona Holil masih 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 atau 12 tahun. Selain Syekhona Holil Bangkalan, juga ada lagi ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hasbullah, ayah dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahkan pendiri pondok pesantren Gontor, juga pernah melakukan tabarukan nyantri di pondok pesantren Cangaan. Sebagai pesantren tertua di Bangil, terdapat peninggalan menarik yang sampai saat ini masih ada, yaitu jejak Syekhona Holil. Sebagai santri istimewa dan kinasih, Syekhona Holil memiliki jejak sejarah serta keberkahan yang masih bisa dirasakan secara real hingga saat ini. Keberkahan ilmu tentu kita rasakan, karena sanad keilmuan yang turun kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri NU, dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah masih diterima hingga kini oleh semua santri kalangan Nahliyin. Menariknya, di sana masih ada peninggalan dari Syekhona Holil, yaitu kamar beliau saat nyantri, yang sampai saat ini masih dijadikan tempat tabarukan. Juga ada sumur yang digali oleh beliau sendiri. Saat Bangil dilanda kemarau panjang, Syekhona Holil diutus untuk menggali sumur, yang airnya bisa dinikmati oleh semua santri, bahkan penduduk sekitar Bangil kala itu. Peninggalan yang menakjubkan lagi adalah kentongan. Sejak masih santri yang bisa dibilang tumbuh remaja, Syekhona Holil sudah menunjukkan karomahnya. Kentongan, yang jika dibunyikan dari pondok Cangaan oleh beliau, suaranya akan sampai terdengar di Bangkalan, Madura. Pondok pesantren Cangaan ini memiliki sanad keilmuan yang turun-temurun dari muasis terdahulu di bidang ilmu tauhid. Ada referensi kitab yang tertulis tangan serta bermakna Jawa Pegon di kitab itu. Kitab tersebut tidak tercetak secara umum, hanya digandakan jika ada yang ingin mengaji kitab tersebut ke salah satu pengasuhnya. Khazanah keilmuan yang sangat jelas sanadnya, dari antar generasi yang ada di pondok pesantren Cangaan, sehingga bisa dikatakan jika santri Cangaan memiliki wawasan ilmu tauhid secara spesifik. Sebagai pondok yang cukup tua, ada ciri khas yang dimiliki yaitu pohon sawo. Pohon sawo yang ada di pondok Cangaan memiliki cabang 3 dari akarnya. Menurut Zuriyah Mbah Lowo Ijo, pohon sawo tersebut lambang dari ilmu tauhid itu sendiri, yakni sifat wajib, sifat jais, serta sifat muhal Allah. Di pondok pesantren Cangaan, komplek atau ribat yang ada menggunakan nama asal daerah, yaitu Komplek Madura, Bangkalan, serta Jawa. Dilihat dari nama-nama ribat atau komplek yang ada di pondok tersebut, bisa diindikasi, kemungkinan yang nyantri di pondok pesantren Cangaan adalah se-Asia Tenggara. Karena penyebutan kata Jawa pada masa Mbah Hashim Asy'ari, meliputi Indonesia, bahkan penduduk Melayu sekitarnya, yaitu Brunei dan Malaysia. Syekh Jalaluddin, atau Mbah Lowo Ijo, meninggal di kisaran abad ke-17 Masehi. Beliau dimakamkan di area pemakaman umum lingkungan Diwet, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Pasuruan. Di samping makam beliau, ada makam istrinya, Nyai Sadiah. Makam tersebut sampai kini menjadi jujukan warga untuk berziarah. Berkah Syekh Jalaluddin, khazanah keilmuan Islam yang bersanad dari Wali Songo di Pasuruan masih terjaga hingga kini.
Pesan-pesan teologi, atau ilmu tauhid, yang disampaikan Syekh Jalaluddin sebagai kunci dakwah, merupakan literatur yang terhubung ke Sunan Bonang sebagai guru beliau. Bahkan, ilmu teologi itu juga terbukukan sebagai dokumentasi yang bisa dibaca secara berkelanjutan atau turun-temurun. Kitab dokumentasi tentang ilmu teologi itu berjudul Mufidul Islam. Pembahasan di dalamnya yaitu tentang penjabaran kalimat La ilaha illallah. Kalimat tersebut akan bisa memberi kesadaran berpikir bahwa tidak ada yang bisa menguasai apapun atas diri seorang hamba kecuali Allah. Kesadaran semacam ini yang diharapkan sebagai ujung dakwah, agar terhadap sesama manusia tidak mencela dan merendahkan, atau bahkan menguasai dengan sangat mengerikan. Sehingga, manusia harus bebas dari dikuasai oleh sesama manusia. Tidak ada yang bisa menguasai semua makhluk Allah, kecuali Allah itu sendiri. Selain urgensi dari kalimat La ilaha illallah, kitab Mufidul Islam tersebut membahas tentang sifat wajib Allah sebanyak 20 dan cabang-cabang aqaid. Di situ dijelaskan bahwa betapa maha segalanya Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nilai-nilai tauhid inilah yang kemudian bisa menjadikan sebagian dari mereka bisa mengerti bagaimana harus bersikap baik dengan sesamanya. Kitab Mufidul Islam itu adalah dokumentasi ilmu yang masih ada sejak Sunan Bonang. Pengampu pengajian kitab tersebut juga turun-temurun dari kalangan zuriyah atau keturunan dari Syekh Jalaluddin.